untuk komunikasinya itu kalau di Jakarta kan harus ngomong lo gue kan. Nah, jadi ya kalau di Surabaya sendiri tuh harus terbiasa ngomong aku kamu meskipun sesama jenis gitu. Kayak gitu, lucunya kayak gitu. Aneh. Aneh banget. Asik gak? Ya asik sih kalau Kalau udah terbiasa. kalau udah terbiasa asik sih sebenarnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast dalam komplek. Nah, kali ini kita lagi kedatangan tamu yang menarik banget nih teman-teman. Kita kedatangan kakak-kakak alumni dari SMA Sulu Jakarta yang sekarang ada di PTN Favorit. Nah, langsung aja kita sapa kali ya. Halo kakak-kakak. Halo. Nah, kita kan belum tahu nih nama kakak-kakak nih. Kita boleh mulai dari perkenalan kali ya dari kakakku yang di kanan. Oke, kenalin aku Mufli, angkatan 24. Nah, prodi aku Teknik Industri Pertanian di Universitas Brawijaya. Oke lanjut, kenalin aku Fikri, aku dari Institut Teknologi 10 November, dari jurusan Teknik Elektro Otomasi. Halo semua, kenalin aku Zaki dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan Manajemen. Oke, halo semua, aku Aliza Fahriza dari Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Oke, yang terakhir aku dari Politeknik Negeri Jakarta. Nama aku dulu ya. Iya, nama dulu dong. Gak apa-apa. Namanya Politeknik ya? Nama aku Mikael Hanif Pradana, biasa dipanggil Hanif. Aku dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin, prodi aku Teknologi Rekayasa Konversi Energi. Panjang nih ya. Aku mau nanya nih, di awal-awal masuk kuliah itu pasti ada yang namanya ospek kan ya? Ada. Betul. Nah, aku pengen tahu nih cerita-cerita kakak nih pas di awal Di ospek. ospek itu gimana? Kalau setahu aku ya kak, ospek tuh ada tiga Ada ya tiga, kalau nggak salah ada ya. tiga Ada biasanya. ospek fakultas, ada ospek jurusan, sama ada ospek kampus gitu kan ya, ospek univ. Nah aku mau tahu nih cerita kakak pas masa ospek, apa capek kah atau justru malah lebih banyak hal-hal yang menyenangkan nih, kayak gimana nih ceritanya nih kak? Wah, sebenarnya iya benar. Tadi ospek tuh ada 3 ya. Kalian ada 3 juga? Benar. Kalau aku ada satu doang. Satu Satu doang. doang. Waduh, Kalau di aku pertama tuh ospek univ dulu ya. Namanya tuh Raja Brawijaya. Nah, di Raja Brawijaya ini sebenarnya ospek paling singkat di antara 3 ospek itu. Cuma sebulanan doang lah. Nah, di ospek ini tuh ada waktu itu dikasih tugas. Jadi tiap ospek tuh pasti ada tugasnya. Aku waktu itu sempet disuruh untuk ngebuat esai. Nah, esainya tuh tentang apa ya? Tentang pembangunan hijau juga ada, terus ramah lingkungan gitu-gitulah pokoknya. Terus juga sempet juga disuruh bikin tugas ngepost tentang sampah yang ada di lingkungan sekitar. Di-post di Instagram tuh. Nah, abis itu kita kaji kenapa bisa ada di situ, terus solusinya bagaimana. Nah, itu kalau di ospek kampus. Naik lagi yang lebih menjurus itu ada namanya ospek fakultas di aku. Ospek fakultas di sini tuh lebih menjurus sebenarnya. Lingkungannya juga lebih kecil ya, dan waktunya tuh lebih lama. Di ospek fakultas ini juga ada esai-esainya juga. Kemarin disuruh bikin tentang, ada namanya di kita tuh SDGs. SDGs tuh Sustainable Development Goals. Itu tentang pembangunan berkelanjutan, teman-teman. Mungkin dari kalian, teman-teman aku Ada, juga Pak. ada kan? Ada kan? Ada. Nah, kalian gimana sih kalau ospek kalian? Ikutan dong. Boleh. Silakan. Kalau di Boleh. ospek aku tuh terbilang lumayan seru dan fun lah. Jadi nggak yang tegang banget gitu. Jadi sama kurang lebih kayak kampus-kampus yang lain, ada 3 ospek. Ospek universitas, fakultas, dan ospek prodi. Nah kalau dari ospek universitas tuh alhamdulillah banget tugasnya nggak yang begitu banyak.
Kayak ada juga sih lebih banyak mostly ngeposting video kayak Twibbon kayak gitu-gitu. Jadi Bener-bener. pasti banget itu. Jadi mostly di akun utama aku, akun Instagram, kebanyakan postnya Twibbon tuh dalam masa-masa ospek itu. Jadi Twibbon semua isinya kayak gitu. Tuh feed IG penuh tuh ya tuh ibu. Penuh. ya, rame ya? Kayak iya. Hidup lagi berarti ya. Hidup lagi alhamdulillah. Saya emang betul pencitraan tuh. Formalitas ya, itu formalitas. Formalitas. Nah terus lanjut ada posting juga tapi nggak yang seribut esai kayak gitu. Lebih ke bikin poster tentang kalau nggak salah tuh kekerasan seksual atau apa gitu. Aku lupa. Kurang lebih kayak gitu. Kalau yang lain gimana kira-kira? Coba aku tuh. Boleh Dulu. Kalau aku sih karena kalau sama kayak Zaki juga tadi, kalau kampus itu tuh lebih santai. Jadi tugasnya tuh nggak seribet kayak harus buat esai gitu-gitu, enggak. Kalau kampus itu tuh lebih Twibbon, bener banget itu full Instagram kita penuh dengan Twibbon. Terus kalau ospek ada ya? tugas apa? Tiap ospek ada ya Twibbonnya? Iya, tiap ospek 3 ospek itu Waduh. ada selalu. Banyak Selalu berarti. ada Banyak beda-beda gitu banget, ya kak? beda-beda. Apa? Berarti per ospek tuh selalu ada Twibbonnya gitu? Iya benar, jadi ada oke, setiap, jadi di kampus beda, di fakultas beda, di prodi beda. Karena kan temanya juga mungkin beda-beda ya. Jadi terus kalau aku tuh di Univ itu ada tugas bikin video mengenai pembangunan berkelanjutan. Yang tadi sama kayak Mufli bilang SDGs itu, SDGs tuh apa sih Mufli kalau boleh tahu? SDGs tuh singkatan dari Sustainable Development Goals. Nah, Artinya apa tuh? Artinya kak? itu tuh artinya perkembangan berkelanjutan. Pembangunan. Sorry, ngelek nih. Pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu ada poin-poinnya lagi. Jadi kalau aku tuh tugasnya lebih menjelaskan apa sih itu pembangunan berkelanjutan kayak gitu. Kalau fakultas itu aku juga lebih santai. Masih dalam jangkauan yang yang masih bisa santai-santai, masih bisa tidur lah pas ospek. Walaupun capek Ospek suka iya. nggak tidur gitu ya kak? Kalau Kalau aku sih kebetulan tidur tetap 8 jam sih. enak banget. Mungkin kalau yang lain gak tahu ya. Diikutin ya? Kalau boleh tahu mulai ospek tuh jam berapa ya? Jam kalau aku kan kebetulan di Jakarta ya dan gak ngekos. Oh iya. Jadi kalau ospek mulai jam 5, jam 4 udah jalan sih kebetulan. Jadi dari Oh, kamu jam 5? subuh ya. Kamu jam 5? Wow, Jam 5 enak tuh banget. udah Iya, jam 5 tuh udah harus ada udah di kampus. Udah di kampus. Udah di kampus jam 5. Aku jam 4 udah di kampus. Harus Kalau telat disuruhnya. ada sanksi. Oh kalau kamu sih ya, kan aku enggak. Kalau aku jam 5 pagi baru di kampus. Jadi abis subuh tuh langsung jalan. Jadi tuh paginya sih capeknya tuh di situ lah, bangun pagi terus pulangnya nanti sore gitu. Mau nanya nih kak, kalau telat gitu ada sanksinya gini nggak? Pastilah. Pasti ada. Iya pasti ada ya. gak sih? Pasti ada. Pasti ada. Pernah ada yang telat nah gini kakak? Kalau Aku sih enggak. Enggak Aku pernah ya? enggak. Nggak Soalnya pernah. udah terdoktrin buat takut juga kakak-kakak sih. di sini gak ada yang pernah telat ospek. Guys, saya tepuk tangannya dong. Keren. Terus boleh. kalau dari kampusku paling ini lucunya adalah ospeknya itu harus datang ke kampus jam 3 pagi. 3 pagi. Lebih pak. Subuhan ya, subuhan. Jam 3 pagi. Jamaah ya, Subuhnya di mana kak? Jadi jam 3 pagi itu harus, nggak tahu ya kegiatannya itu ngapain, tapi padahal dilaksanain kegiatannya itu jam 6 pagi. Jadi harus standby itu dari jam 3 pagi di kampus. 3 jam dong. Itu gabut Ya dong. nggak tahu ngapain kayak. Jadi rata-rata itu emang di masjid itu udah tidur aja gitu loh. Tidur. anak-anak. Emang cukup tuh Enggak masjid. enggak baca Quran. Baca. Itu jam 5 pagi setelah subuh. Terus ya udah sih sebenarnya ospek di kampusku ya sama kayak kampus lainnya. Paling ya suruh buat tugas kayak esai, terus paling ya karya tulis ilmiah, habis gitu poster sama video kayak gitu. Keren. Seru. Ya jadi gimana nih? Setuju. Gimana tuh? Terakhir aku Yang ya. katanya nggak mandi. Yang Pak yang Oke, kalau di PNJ itu gampang susah sih. Gampang susah. Gampang. Kirain maksudnya gampang doang. Lebih- Ternyata ada Katanya sih barak ya? Lebih Barak ya? bener ke barak tuh. Barak. Nah, jadi kalau di PNJ itu kita harus datang tuh ospek itu mulai jam 5 pagi. Iya. Jadi subuhan itu kalau nggak salah 4:30 ya. Lari dulu itu. Apa? Jadi subuhan di Harus lari sana? dulu. Enggak lari. Oh kirain. Langsung kayak tentara. dikumpulin tuh di lapangan, terus nyanyi Mars, Indonesia Raya segala macam. Terus kita muter-muter kampus kayak MPLS gitu loh. Iya bentuknya. Nah,
berakhir di auditorium. Nah, auditorium itu nanti kita ada pemateri, kita disuruh bikin resume. Nah, itu kita duduk tuh dari sekitar jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Pegel banget itu, asli. Lama ya? Duduknya lesehan lagi ya Lesehan kan? lagi. Belum. Awal. PNJ emang cuman seminggu, tapi penuh cerita. Seminggu penuh cerita berarti. Iya, penuh cerita. Nah, kalau misalnya ada yang telat atau ada yang tidur itu nanti name tag kalian tuh dirobek buat tanda kalau kalian itu kena skorsing. Terus bikin lagi abis Malu itu. banget sih itu. Lebih ya malu sih pasti. Kalau misalnya robekan di name tag kalian banyak tuh, itu otomatis kalian bisa ospek ulang di tahun depan. Waduh. sayang Ada yang kena Ikut gak? Gitu. sama adik tingkat. Enggak jahat itu. Itu pokoknya intinya 3 hari di PNJ itu kurang lebih sama. Pemateri, resume sama bikin video A Day in My Life. Iya. Ya. Kayak gitu. Terus 3 hari berikutnya itu kita ke Rindam Jaya di Condet. Parah. Iya, kita nginep. Ini yang seru nih. Kita Ini yang nginep, cerita. dikumpulin di situ, kita dijemur. Terus kita makan diatur. Apa tuh? Makan diatur tuh gimana? Ada waktunya gitu ya, Ada Kak? Ada waktunya 5 menit. Ransel militer lagi. 5 menit banget itu. Itu selama makan itu nggak ada suara ngobrol sama sekali. Yang ada tuh cetak-cetek dari sendok sama garpu. Wah gila, itu seru harus banget. habis ya, Kak? Harus habis. Kalau Semi nggak habis militer kena banget berarti skor. ya? Tapi itu asik gak? Asik sih. Asik. Tapi kalau disuruh lagi mau nggak, Kak? Mau ngulang lagi nggak, Enggak Kak? deh. Nonton Upin Ipin tuh gimana tuh? Nonton Upin Ipin. Kan sambil makan biasa. Harus Terus tiba-tiba disuruh. Kita ketawa-tawa bareng, walaupun nggak boleh. Nah, terus kalau di Rindam itu kita disiplin itu pasti diajarin pasti. PBB baris berbaris sama kayak turun tebing gitu, tahu kan? Manjat tebing, turun tebing. Gitu sih. Seru ya berarti. Seru sama banyak ceritanya. waktu Lupa nginep pas tuh lagi makan. banyak banget yang nggak mandi. Itu gimana tuh, Kak? Kira-kira bisa nggak mandi tuh? Sekarang mandi gak kak? Kalau ditanya bau, wah bau banget. Kadang keringet di mana-mana tuh. Aduh. Kalau aku pribadi sih untungnya bau tisu basah. Terus mandi pakai tisu basah lah. Iya, lap-lapan aja udah. Karena mandi dong. Oh, alhamdulillah ya. Oh ya sebenarnya aku mau nambahin Apa sedikit. tuh? Tadi aku bilang kan santai ya, cuman mungkin akan ada satu atau 2 hari di kampusku yang lumayan agak bikin aduh ya Allah sampai kayak gitu. Itu tuh dijemurnya di gor. Kalian tahu kayak bukan gor apa ya? Lapangan. Tahu-tahu. Jadi aku tuh ospeknya di Velodrome, ada di Jakarta Timur. Velodrome Rawamangun. Velodrome Rawamangun. Jadi kita dikumpulin di apa namanya? Lapangan besar. Kita dijemur dari jam kalau opening itu dijemur dari jam 7 sampai jam 11 siang. Jam 11 siang terus kita baru balik ke dalam gor itu jam 12. Ada yang pingsan gak tuh, Kak? Banyak. Banyak ya. Kalau nanti tapi pas di closing itu fun cuman panas banget. Cuman kalau dibilang mau ngulang atau enggak, tapi sekali itu berkesan banget, pasti buat kita berkesan banget karena itu benar-benar jadi bonding sama satu fakultas itu karena kita dikumpulin satu fakultas Betul, dan betul. itu benar-benar bikin kita jadi tahu teman kita yang mana yang apa ya karena kan kita di situ panas ya pasti kan kalau panas kalian tahu lah Iya, iya. gimana bawaannya mau marah aja gitu jadi tapi itu benar-benar bikin kita tahu teman-teman kita tuh kayak gimana kalau aku sih gitu sih. Jadi ospek itu gak menyeramkan ya kak? Enggak Bener menyeramkan. Tapi Seru. dengar tugasnya kayak agak gimana gitu, Kak. Apalagi baru ospek tapi udah ada tugas esai. Nah, kita kalau SMA tuh belum diajarin banget nih tentang esai. Nah, kira-kira itu gimana, Kak, tips and triknya? Nah, sebenarnya banyak ya. Kamu tergantung dulu esainya tuh suruh ke topiknya tuh apa aja. Nah, bisa juga kamu ngebikin esai, kita kan udah maju lah sekarang lah. Banyak search engine sekarang. Terus juga AI yang paling sering kedengeran di kuping kita AI itu pasti. Ya benar. AI itu bisa banget buat ngebantu kita ngebikin esai. Tapi bukan kayak bikin prompt, bikinlah esai ini. Enggak, jangan gitu. Gak bisa. Jangan, gak bisa begitu. Semua dong kalau Iya. Iya benar. Jangan.
Kalian pakai AI juga kan pasti Pasti. Ya pasti kampus. sih. Pasti. Bikin Jarang, tugas jarang. ospek, jujur. Tapi gimana sih Kak cara ngemanfaatin AI-nya itu biar iya, bener, kayak Kak. Nah, tertipu kalau dari aku pribadi sih ya, cara aku manfaatin AI itu bukan buat menutupi kreativitas aku, tapi lebih ke kayak misal aku nih nggak tahu, ini aku dikasih tugas ini, let's say esai atau apa, aku lebih ke ini kira-kira gimana sih cara buatnya segala macamnya, dan yang nge-breakdownin kayak konsepnya segala macamnya sampai ke secara spesifik ya aku yang coba buat sendiri. Jadi ya yang bener-bener buat ngebantu secara apa ya acuan mungkin ya. Bukan yang aku plek-plek banget kayak gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu. Kalau kakak yang lain kayak gimana kira-kira? Aku dong. Gimana? Boleh. Karena di kampus atau jurusan aku lebih dominan fisika, matematika, itu AI itu nggak begitu kepake ya. Jadi AI itu cuman jadi sarana buat tahu basic-basic rumus. Nah kan kalau fisika atau matematika lanjutan atau matematika terapan itu kan udah berkembang banget ya ininya iya. rumus segala macamnya. Betul, Kita betul. harus benar. putar otak ini itu nanti baliknya ke rumus ini. Nah, aku pakai AI itu buat tahu basic rumus ini dulu, materi ini apa sih basicnya. Nah, nanti baru tuh aku kembangin. Jadi hampir nggak pernah plak ketiplek tuh nyalin dari AI kayak gitu. Jangan ya. Kalau aku gitu sih. Langsung dari Jangan. AI. Iya, tuh, AI itu Jangan, buat tolong. ngembangin kreativitas Benar. kalian. Betul. Jadi Benar banget. randal saya itu tetap dari kalian, tapi kembanginnya boleh. Benar. Iya. Ya jadi sebenarnya tuh AI itu ibaratnya sebagai asistensi kalian aja gitu loh. Nah dari AI tersebut itu bisa melatih critical thinking kalian. Apabila memang kalian itu benar-benar stuck, apa yang harus kalian lakukan itu bisa ditanyakan ke AI. Nanti bakal ada secara breakdownnya itu bisa dibantu sama AI. Kayak gitu kurang lebihnya. Oke. Berarti kalau AI itu kayak pinter-pinteran kalian main prom aja. Iya, gitu. benar banget. Itu Benar. benar-benar Gitu sih. kreativitas kita tuh nggak boleh terhalang karena kita pakai AI. Benar. Benar. Terus selanjutnya aku mau nanya nih, ini kan kakak pasti kampusnya beda-beda semua dong Beda-beda. Iya, ya. benar. Terus Lingkungannya juga beda. lingkungannya juga beda-beda. Aku Betul. mau tahu nih, ada nggak sih kayak culture shock gitu pas pertama kali kakak datang ke kampus itu kayak, oh ternyata kayak gini ya, kok kayak gini ya. Terus kayak gimana sih kak culture shocknya? Kalau Yang rantau dulu kali ya. Ya, Iya, boleh. Boleh. Kita dong. Kita Ya. bertiga Oke. di Jakarta. Kalau dari Oh, Yang di atas. Kalau dari aku sendiri, pastinya kan aku tuh kampusnya di Surabaya. Culture shocknya itu ya Surabaya panas lah, lebih panas dibandingkan Yes. Jakarta. Ya bener. Lalu untuk komunikasinya itu kalau di Jakarta kan harus ngomong lo gue kan. Nah jadi ya kalau di Surabaya sendiri tuh harus terbiasa ngomong aku kamu meskipun sesama jenis gitu. Kayak gitu, lucunya kayak gitu. Aneh, aneh banget. Asik gak? Ya asik sih Kalau udah terbiasa. kalau udah terbiasa asik sih Masih sebenarnya. suka aku bawa lu gue kan sana. Ya tergantung komunikasi sama orang sebenarnya kayak gitu. Bener. Tapi kadang masih suka canggung juga sih. Iya. Kak. kayak- Kalau canggung sebenarnya enggak, apalagi sama warga lokal misalnya dari Surabayanya gitu. Oke, kalau kakak yang lain nih? Aku ngalamin hal yang sama kayak Fikri di sini. Aku di Malang ya. Iya. Dan aku benar-benar nggak pernah ke Jawa Timur sama sekali waktu itu. Aku juga terlahir dengan darah Sunda, darah sini. Culture shock yang pertama kali yang pasti bahasa. Aku nggak ngerti sama sekali mereka ngomong apa. Oh iya lagi bener. Betul betul. Like yang Oh mereka iya benar-benar. keluarin dari mulut tuh. Even mereka ngomong bahasa Indonesia dengan logatnya. Iya mereka. logatnya sendiri gitu. Aku kadang Iya. masih, ini ngomong apaan sih? Dan culture shocknya lagi, mungkin gara-gara di sana tuh lebih, apa ya, lebih sopan lah sama orang-orang. Ah. Apalagi yang lebih tua ya kan? Iya Saya benar, pasti- etikanya sih. Nah di Jakarta tuh beda banget. Jakarta beda banget ya sama Jangan. di Kenapa tuh bedanya? Kenapa bedanya? Jakarta. Kenapa tuh? Nah itu kenapa tuh kak? Boleh dijawab sama kakak yang di Jakarta. Coba yang Coba aku dong. Jaki dulu. Kalau dari aku culture shock bukan ke lingkungannya sih sejujurnya, tapi lebih ke metode pembelajarannya yang Iya pasti kalau benar-benar bikin Pasti beda pasti. Oh itu hampir semua gak sih Bang? iya sih. Cuman kalau Mungkin kalau lu kenapa lingkungan gak ngaruh karena mungkin masih deket guys. iya benar. Sih kebetulan kak Di Pondok Labu kan. Kayak cuma 15 menit doang lah dari pasar Minggu. Oh, 15 menit aku Pasar berdua Minggu. kali deket nih kebetulan. Aku tinggal di Pasar Minggu, kampusnya di Rawamangun nih. Jadi Aduh, jauh banget. kayaknya tuh di situ ya capek. Ke Sulu biasanya 10 menit.
ini bisa 3 kali 4 kali lipat dari itu. Macet gitu gak sih kak? Emang naik apa Kak Berarti biasanya? berangkatnya harus lebih pagi kan, pasti Kak. apalagi kan aku pengguna transportasi umum nih Keren, kebetulan. keren, 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 keren. Keren. Jangan lupa naik TJ ya, jangan lupa naik TJ. Mendukung ramah lingkungan ya? Benar, karena sekarang TJ itu ada yang listrik guys. Keren. Haus gak sih? Oh iya. Boleh. Haus banget nih, seret banget nih, seret. Aku lanjutin dulu nggak Ngomongnya udah banyak. Oh ada isinya teman-teman. Dilihat di kamera. Ini diambil loh. Boleh Kak, Ya, banget. apa nih? Lanjut. Kalau Lanjut. Kalau ya itu jarak sih palingan karena di SMA aku dekat terus tiba-tiba kuliah bisa sejauh itu terus kayak aku harus spend 2 jam karena kan kalau TJ itu kita nggak ada yang tahu ya kapan macetnya terus ini itunya jadi harus spend 2 jam sebelum kelas kalau mau aman cuman Iya. sejujurnya aku sih masih agak lumayan culture shock ya karena masih baru setahun belakangan ini jadi kayak nanti hari ini bisa telat, besok kalau udah telat sekali biasanya sih aku yang besok kemarin gue udah telat nih, aku udah telat nih, nggak boleh nih besok telat lagi gitu. Harus disiplin berarti ya? Harus disiplin. Harus lebih pagi dari itu karena aku kebetulan juga banyak kelas paginya, jadinya paling itu sih culture shocknya di waktu aku harus membagi waktu untuk bangun terus rapi-rapi terus bersiap-siap ke kampus dengan waktu yang harus aku tempuh 45 menit paling sedikit. Tapi enak tahu di sana ada di sini ada transportasi umum. Di Malang beneran ada. Oh di Malang nggak ada? Hampir nggak ada. Alhamdulillah ya berarti yang Jakarta. Alhamdulillah, kalian harus bersyukur deh. Iya Tinggal di Jakarta. bersyukur. Bener. Walaupun macet banget ya teman-teman kebetulan. Kalau Kak Hanif gimana Kak Hanif? Kalau aku culture shocknya sama kayak Jaki yang cara belajar, metode belajarnya. Terus Iya. kalau buat lingkungan itu kurang biasa aja sih. Karena udah Di sini-sini juga. iya di sini-sini juga kebanyakan orang-orang Jakarta juga. Jadi gampang aja berbaurnya. Oke. Gitu doang sih aku. Ya. Tapi kalau aku boleh tahu kan kalau di kampus kan kayak ada BEM gitu-gitu kan kak. Nah kakak ada yang ikut kegiatan non akademik kayak gitu nggak? Ada. Ada, Nah, pasti kira-kira ada. itu kan sama SMA pasti beda. Nah boleh diceritain kakak pengalamannya? Nih BEM nih. Keren banget tuh. Boleh kasih tahu dong. Jangan dianu-anuin lah. Gimana? BEM ya? BEM tuh ngapain sih Kak? Gimana sih Kak? Jadi, Kayak OSIS gak Kak? waduh, sebenarnya kalau aku pribadi kan SMA tuh nggak ikut OSIS ya, jadi kayak kurang tahu lah. Dan aku belajar dari SMA nih, aku SMA nggak ikut kegiatan yang non akademik. Jadi aku coba buat di universitas ini, coba cari pengalaman lah di organisasi. Itu aku ikut BEM. BEM sih mostly kalau yang aku lihat sih kayak sama aja mungkin ya, bukan sama aja sih, tapi kayak mirip-mirip OSIS lah, kayak ada program kerjanya dan segala macam ya. Dan karena aku pribadi ikut di departemen seni. Jadi aku kedapetan dikasih amanah lah buat ngejalanin sebuah program kerja yang konsepnya tuh kayak konser gitu kurang lebihnya. Pensi gitu ya kak berarti? Ya kurang lebih kayak gitu, kayak pensi gitu. Seru ya? Seru. Nah Kasih tahu Bang Jak. Ada gitarnya Bang Jeki nih, kasih tahu, kebetulan. Bang Jeki. Sikat nggak sih? Sikat. Kasih tahu dong. Nih mau aku ambilin Bang Jeki. Janganlah, jangan malu. Aduh. Ada yang bisa nyanyi nggak? Ada yang bisa nyanyi? itu udah Ada yang bisa nyanyi? kak kalau mau. Aliza bisa nyanyi gak sih? Aliza bisa nyanyi nih katanya deh. Widih. Aduh. Gitar baru di sini. Banget ini. Kasih bahan. Keren. Keren banget nih. Maaf. Gimana? Yang lain ikut nyanyi ya. Mau main apa? Ayo request dong, request. Mau apa request? Mau apa tuh? Request. Yo request boleh. Wih. Aduh, nggak tahu lagi. Kayaknya Yang seneng-seneng hype dong, juga yang nggak hype. sih? Happy. Cantik boleh. Sikat. Nyanyi dong. Cari chordnya dulu ya. Bisa pegangin. Bareng-bareng aja yuk. Ya, Nyanyinya bareng-bareng aja. bareng ya. Nyanyi aja.
kali ya nyanyi-nyanyinya ya. Apa ya? Mungkin organisasi atau UKM gitu ya. UKM tuh kayak ekskul ya teman-teman. Kalau di SMA namanya unit kegiatan Kegiatan. mahasiswa. Apa kalian ada yang ikut? Coba kira-kira. Aku dulu kali ya. Boleh. Jadi aku itu memang aktif dalam ikut kepanitiaan mau organisasi. Jadi karena kan dalam kuliah itu ada namanya untuk kepanitiaan sama organisasi itu ada jangka pendek sama jangka panjang. Kebetulan itu aku udah pernah ngikutin 4 kepanitiaan. Banyak banget. Jadi di semester lalu itu ada ikut 2 kepanitiaan, terus sama magang juga. Magangnya magang dalam tim riset. Terus semester ini kebetulan juga ikut organisasi sama kepanitiaan. Nah di organisasi itu aku ikut IEEE Conference atau IEEE Student Branch. Nah itu yang dimaksud IEEE itu adalah Institute of Electrical and Electronic Engineer Student. Student. Apa tuh artinya Kak? Jadi lebih ranahnya tuh sesuai sama linear sama jurusanku itu di teknik elektro. Jadi itu tingkatannya levelnya internasional gitu. Nah itu mempelajari tentang gimana sih cara pengembangan teknologi saat ini tuh kayak gimana terkait dari AI, terus dari esai, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya seperti itu. Kalau dari kakak-kakak semuanya gimana kira-kira? Aku Aduh, boleh. ini apa nih? Kurang lebih, aku kurang lebih sama kayak Fikri, tapi kalau aku ikut UKM, nggak kepanitiaan. Nah kalau aku itu ikut yang namanya teknik energi. Karena prodi aku teknologi rekayasa konversi energi, jadi aku ikut UKM yang emang selaras atau punya korelasi nih sama prodi aku gitu. Nah teknik energi itu kita lebih mengembangkan energi terbarukan, kayak kita bikin panel surya, PLTS, Bayu itu angin, PLTB, terus uap juga dari batu bara, atau kita bikin alternatif uap tapi nggak dari batu bara, kayak dari biomasa, dari sampah daun. Bisa jadi energi tuh. Bisa. Keren loh. Bisa. Sampah kering. Tahu ya. Iya, sampah kering yang Bukan yang organik gitu. organik. Kalau sampah plastik itu masih kita analisa sama kita kembangin sih. Masih on progress kalau itu. Inovasi ya. Masih berinovasi. Berapa lama sih Kak waktunya? Itu kita jujur ya nggak bisa kita kasih estimasi waktu. Karena tergantung prosesnya nih lama apa enggak, itu tergantung sama sampah atau sama alat yang kita pakai sih. Karena kan terbatas juga kayak gitu. Tapi hal yang alat-alatnya. paling susah dalam proses pembuatannya itu apa Kak? Kalau waktu proses pembuatan yang paling susah itu lebih ke arah ini ya, kita cari ide buat efisiensi waktu nih. Gimana pun juga kan namanya UKM tuh punya target waktu. Benar-benar. Gimana caranya supaya selesai. Nah itu yang susah buat manajemen waktu, estimasi pembuatan atau pengembangannya itu. Kayak gitu sih. Kalau yang lain mungkin? Kalau aku nggak ikut UKM dan tapi nggak menutup kemungkinan aku nggak aktif di kampus ya. Jadi kalau aku tuh lebih ke panitiaan juga sih, kayak ada kepanitiaan yang jadi di kampus tuh sering ada open recruitment kepanitiaan gitu. Nah kebetulan aku kemarin sempat ikut di acara prodi. Jadi itu ada pekan apa ya namanya? Namanya itu PEKO, Penmas Competition. Jadi di Penmas Competition itu kayak ada lomba-lomba saman sama lomba-lomba yang kayak biasa kalian sebagai anak SMA, dan itu kebetulan jenjangnya juga SMA. Oh, bisa tuh. Jadi aku kebetulan ikut ke kepanitiaan aja sih. Sama ya kesibukannya nyari-nyari kepanitiaan di kampus aja. Nah biasanya kayak gitu kita bisa cari tahu infonya di mana sih Kak? Kalau kayak gitu tuh biasanya di Instagram Prodi, Instagram BEM kampus gitu-gitu. Hima ya? Banyak hima. Macem-macem gitu. sebenarnya. Macam-macam banyak yang bisa dicari di sosial media lah pokoknya gitu. Nah, terus aku mau tahu nih Kak, kan kehidupan di kampus tuh pasti sibuk-sibuk nih ya. Ada yang ikut organisasi, ada yang enggak. Tapi gimana sih cara kakak nge-manage waktunya biar nggak ada yang keteter gitu? Teter ya. Sebenarnya kalau manajemen waktu dulu mungkin ya. Iya, Manajemen waktu. boleh. Aku kebetulan juga ikut organisasi sama panitian juga. Dan itu benar-benar kemakan waktu. Pasti, tenaga juga. Apalagi juga kita fokus
utama kita kan sebenarnya kuliah tuh ya akademik ya. Iya, Nah, iya benar. aku ngaturnya mungkin kalian juga bakal sering dengar nanti di kuliah namanya skala prioritas. Tuh. benar banget. Bakalan sering banget tuh dengerin. Apalagi aku juga perantau, manajemen keuangannya juga Diuji di situ. harus ya. Waduh. Kalau dari waktu dulu deh, sebentar balik lagi. Kalau waktu, nah yang tadi skala prioritas. Kalau prioritas aku pertama adalah akademik, baru keduanya adalah organisasi sama kepanitiaan itu. Aku ibaratnya bahasa kasarnya kayak ngeduain panitiaan aku. Tapi ya tetap aku punya tanggung jawab di situ. Kayak misal aku ada di tim riset mobil hemat energi sekarang. Tapi aku juga harus kayak kemarin kasusnya tuh kemarin lagi UAS. Sedangkan mobil aku tuh belum jadi banget gitu, ada yang masih harus dikerjain. Nah, di situ aku ngebagi, aku harus belajar dulu, seenggaknya sampai aku paham, sampai aku yakin kalau besoknya tuh aku bisa buat ngerjain. Nah, baru aku pergi ke bengkel buat benerin mobilnya lagi. Nah, Berarti Paling utamain gitu sih. akademik dulu ya baru Iya. mana akademik gitu. Oh. Akademik dulu ya. kalau kalian gimana? Kalau kakak-kakak yang lain Manajemen. boleh mungkin sharingnya. Kalau siapa dulu? Aku dulu. Ayo boleh. Perantau juga kan? Yang perantau Dulu aja. Yang di Jakarta kan Perantau. tau lah. Iya. Kalau dari aku kan ini ada dua kaitan ya, manajemen waktu sama manajemen uang. Nah, kalau manajemen waktu sendiri itu sebenarnya ada dua hal. Ini kalian bisa ngelakuin to-do list atau time blocking. Bener. Nah, kalau dari teman-teman pastinya ngegunain Notion. Kalau kalian tahu Notion itu seperti ya ada to-do list dan segala macamnya atau tahu, enggak tahu. Google Calendar. Sebenarnya yang Bener banget. Aku user Google ya Calendar. kalau aku sendiri Google Calendar. Google Calendar karena itu bakal efektif banget. Nah kebetulan kalian itu bisa nentuin mau pakai to-do list atau pakai time blocking. Jadi di time blocking sendiri itu kalian nanti nentuin jadwal di hari ini dan jadwal berikutnya itu bakal mau ngapain kayak gitu. Jadi biar terstruktur juga. Dan apa yang disampaikan sama Mufli sebenarnya itu balik lagi ke skala prioritas. Kalau kalian mengikuti kepanitiaan mau organisasi pasti ditanya kesibukan kalian ke depannya itu bakal Yes, apa gitu. benar. Pasti benar kan? Benar. Nah, jadi pastinya yang pertama itu akademik dan sisanya itu bisa kalian masukin mau kepanitiaan, organisasi atau lomba pun mungkin kayak gitu. Soalnya juga aku di semester ini memang agak padat juga ngikutin lomba, terus panitia sama akademiknya. Jadi agak belajar juga untuk time manajemennya. Kalau manajemen uang sendiri sih sebenarnya agak boros ya. Kalau aku sendiri agak boros. Karena ya lebih banyak makannya juga karena kan pasti stres nih, Iya. stres terus harus Butuh banyak energi. makan. Butuh Jadi asupan. Iya, butuh asupan. Jadi harus Makan ya, ngeluarin banyak. makan ya. Makan. Ya sebenarnya standar sih ya 10 sampai 20 ribu lah. Kira-kira murahan di Malang atau Surabaya? Di Malang sih. Oh, Kalau di Malang berapaan kak? Aku 8.000 udah dapet nasi telur. Wih. Wah. Kayak 8.000 jago ya. Dapat permen. Iya. Baru dapat 8.000. iya baru. Kopi kopinya biasa kan? Iya, kalau belum makan nasi tuh kasihan perutnya. Tapi di sana Kebetulan. kopi 5.000 udah dapet sih. Oh, gak punya jago ya di sana tapinya. Ransum aja nggak punya. Aduh. Ya. Lanjut. Lanjut. Oke, shock. Deh. Kultur shock. Kalian Kultur shock. Kultur shock lagi. Minum dulu. Biar takut. Manajemen waktu ya. Kalau aku sendiri tadi sih yang aku bilang palingan yang karena jauh dan aku transportasi umum banget pakai TJ jadinya paling itu sih di kan makan waktu banget ya naik Iya, TJ tuh benar. dan biasanya tuh kalau pulang kuliah itu kan nggak melulu langsung pulang ya jadi pasti kan ada rapat lah atau Benar. kerjain tugas yang deadline yang mepet Benar. banget Nongkrong nggak? itu ya itu tipis-tipis lah ya tipis-tipis Curi waktu ya. curi-curi waktu sembarian rapat kan bisa Bisa, ya kan Bisa. nah gitu sih paling kayak kalau waktu itu tuh bener-bener harus aku spend banyak banget yang kayak di perjalanan aja tuh aku nge-spend waktu banyak banget jadi bener-bener wasting time pertama kayak harusnya bisa rapat jam 4 di rumah tapi aku masih di jalan kayak gitu jadi aku harus pinter-pinter bagi waktu di situ sih dan alhamdulillahnya sekarang udah terbiasa dengan waktu yang aku bisa habisin 1,5 jam di TJ itu bisa aku kerjain 1,5 jam. Wow. Itu Wow. nggak macet kah atau udah itu belum macet kebetulan ya Belum macet. teman-teman Udah 1,5 Kenapa jam. nggak bawa motor?
Kalau motor ya itu kendala izin lah ya. Jadi kayak kalau sebenarnya emang lebih cepet sih. cepet Kalau pasti naik kan? motor lebih cepat, cuman agak Rawamangun agak Iya, paham. riskan ya kalau naik motor. Jadi mungkin aku agak kendala di izin. Jadi ya kalau untuk naik TJ itu aku jadi bisa spend waktu di 1,5 jam itu. Tadinya mah awal-awal nggak bisa, kayak aku cuman aduh ngapain ya nih di TJ setengah jam gitu. Tapi sekarang kayak bisa ngerjain apa-apa dari, kan apalagi kita kan sekarang juga online, apa-apa online, rapat juga jadinya sekalian di jalan kayak Iya, gitu. iya, Terus benar, jadi lebih mulai bisa lah manage waktu yang kapan aku harus ini, kapan harus itu. Dan sama kayak Fikri tadi untuk tahu kapannya itu aku pakai Google Calendar. Jadi di Google Calendar itu aku mulai tahu aku harus ngapain aja di hari ini di jam segini kayak gitu-gitu. Jadi tuh nggak lupa gitu kalau mau ada sesuatu. Apalagi rapat tuh, kadang rapat tuh suka ke-skip gitu. Kayak jam 4 ada rapat tapi aku nggak lupa nyatet nih. Terus kayak tiba-tiba guys jangan lupa join ya. Itu tuh kayak hah? Gitu. Ada apa ya ini? Kayak gitu. Jadi itu sih paling. Kalau yang lain, kalau kalian berdua gimana nih? Sibuk Kalau siapa dulu nih? nih? Siapa dulu? Aku kali ya. Karena lebih baik sih kayaknya. Boleh. Kalau aku pribadi masalah manajemen waktu dulu mungkin ya. Sama kayak tadi udah di-mention sebelumnya, ada yang namanya skala prioritas. Jadi aku nentuin skala prioritas aku dulu. Dan kemudian aku bener-bener manfaatin banget aplikasi-aplikasi yang udah ada sekarang. Contohnya aku sekarang manfaatin yang namanya Google Calendar. Dan let's say di weekend kayak Sabtu atau Minggu itu aku udah tentuin seminggu ke depan aku bakal ada apa aja dan aku mau ngapain aja. Dan di situ udah aku bikinin to-do list-nya dulu, jadi biar tertata lah kayak gitu. Jadi nggak ada yang kelupaan lagi. Oh iya besok aku ada ini bla bla segala macem kayak gitu kurang lebihnya. Masalah manajemen keuangan juga karena jujur yang aku rasain sendiri di masa kuliah dan masa SMA itu lumayan beda banget. Kayak kalau masa SMA itu kan kayak udah jelas lah ya, kita sekolah dari jam 7 sampai jam 3 kayak gitu yang tertata. Terus pulang sekolah bisa ya les atau langsung pulang kayak gitu. Jadi masalah manajemen keuangan bisa lebih simpel lah kalau di sekolah. Kalau di kuliah ada aja yang kayak tiba-tiba ada kelas pengganti misal yang mendadak banget, atau habis kelas ada rapat atau apa kayak gitu. Jadi yang mungkin lebih ke di minggu ini aku nyiapin uang yang akan aku spare berapa gitu. Apalagi kalau tiba-tiba disuruh ngeprint laporan Bener banget. Itu hal Kayak baru banget tuh buat itu. kalian tuh nanti. Di SMA benar. kalian gak ada tuh ngeprint laporan, Minggu bikin ini laporan itu kayak kerjaan gitu. aku tuh. Itu kayak gitu tuh. Nanti yang Apalagi kelas tiba-tiba di print terus nanti kan itu juga makan uang lumayan ya Bener ngeprint banget, kayak bener gitu. Jadi ya paling kalau manajemen keuangan hampir sama sih aku juga. Tadi aku belum mention. Jadi sama sih sama kayak Jaki gitu. Karena kita masih di Jakarta ya kebetulan. Jadi makan juga masih pulang dapat makan gitu di rumah. Jadi kayak Enak ya? kita nggak mikir Enak ya, ya? hidup gratis. Makan apa ya nanti siang? Buka Magicom udah ada nasi ya isinya. Iya terus kayak tinggal makan apa ya hari ini gitu. Kalau kalian berdua kan di rantau kayak duh siang makan apa, malam makan apa Udah gitu. makanannya udah syukur ya. Iya, makan nasi aja bersyukur ya. Iya, udah. Alhamdulillah. Mie double biasanya. Kalau lagi malas mie pasti. Kalau Hanif gimana nih? Kalau aku tuh buat manajemen waktu ya nggak ribet-ribet banget lah, tetap skala prioritas. Tapi aku tipe orang yang inget jadwal besok, jadwal hari ini mau ngapain aja. Kalau waktu kuliah itu tetap seminggu sampai Jumat tuh aku kuliah biasa, nggak ada schedule apa-apa. Kalau misalnya pun ada schedule pasti biasanya dikonfirmasi, itu kebanyakan UKM ya. UKM itu ada schedule mendadak, itu dikabarin tuh H-1. Nah, Hamin satu. Mending ya, masih mending gitu. masih Kalau men- hari Kalau gimana Hamin tuh? 3 jam gimana tuh? Aduh. Aku, Aduh. kalau aku yang 2 jam ke kampus aja Hamin 3 jam baru dikabarin gimana tuh? Aduh. Itu harus Kan? siap-siap Iya, ya. langsung siap-siap itu. Tuh kalau aku ini sih ya, paling manajemen waktu nggak jadi masalah banget buat aku karena aku lumayan tertata buat waktu, jujur ya. Ini dari diri aku sendiri. Ditambah ditambah Sabtu Minggu juga ada kegiatan di luar kampus gitu. Nah itu udah apa ya, jadi pola lah. Jadi pola buat diri aku kalau besok nih ada jadwal ini nih. Nah ada kegiatan organisasi nih besok. Terus ada kegiatan di luar kampus juga. Nah itu udah
hampir pasti aku ingat itu. Jadi minim banget aku lupa sama waktu, schedule, jadwal segala macam. Kalau ngomongin tentang keuangan, ya sama kurang lebih kita anak Jakarta ya, masih anak mama. Ya kan? Hidup Makan gratis. apa hari ini? Iya, makan apa hari ini dimasakin, masih bersyukur lah ya. Waduh, banget. Beda sama rantau yang Apa-apa harus sendiri. prihatin. Maaf. Aduh, miris. Bercanda. Jangan gitu dong. Oh iya. Tapi kalau Sorry, sesibuk itu ingat nongkrong nih. Oh pasti. Oh. Kalau itu pasti. Tetap selalu ada berarti. Itu pasti. Wow. Nongkrong nggak boleh skip. Nggak boleh di skip. Itu namanya manajemen stres ya? Enggak. Itu Itu pelepas lebih ke- stres. Itu Kalau lebih pas ke stres. pertahanan diri. Oh. Kebutuhan. Itu tanpa nongkrong tuh hidup hampa. Makhluk sosial Aduh, kita aduh. harus nongkrong. Benar. Benar. Jadi Benar. jangan pikir kalau kita kuliah sibuk itu tuh gak bisa main, gak bisa nongkrong Tetap gitu-gitu. bisa Enggak, kok. guys. Pasti Jadi bisa. Tetap gimana bisa. cara kalian untuk memanage-nya aja. Yes. Gimana, Betul, kapan betul. waktunya Prioritas ngerjain tuh tugas, benar-benar kapan waktunya rapat, kapan waktunya nongkrong gitu. Ya dan aku juga nggak tiap hari nongkrong sih. Oh. Karena itu bakal jadi habits buat kalian. Iya, Jadi benar, bisa benar. terstruktur gitu ya. Ya. Jujur nongkrong tuh perlu teman-teman. Biar ngilangin stres. Relasi, Yes. siapa tahu di Iya, tempat benar-benar. nongkrong kita ketemu Bener. orang yang bisa ngasih kita wawasan. Bener. Betul. Nah, itu Benar benar gak? Bener. Wawasan, kerjaan. Tuh, Benar. kerjaan. Dapat duit, Tuh, benar. Betul. Mahasiswa? Freelance. butuh uang. Betul. Ya. Mahasiswa butuh uang berarti ya. Betul. Teman-teman yang lain nih gimana nih kira-kira? Kalau Mufi ada rencana atau Jujur Apa aku di Jakarta? pengen sebenarnya. Oh di Jakarta aku kan di Malang. ya kan lagi libur di Jakarta. Oh, iya. Apa mau balik ke Malang nih? Kira-kira. Besok kebetulan balik ke Malang. Padat. besok Waduh, Padat, di sini padat. langsung besok balik ke Malang. Orang sibuk biasa. Biasa Iya. orang sibuk tadi yang tadi. Aku Jadi ikut baru panitia rencana ospek. aja nih mau ya. Iya. Tapi mau kalau ditanya mau nggak? Mau. Mau sih, cuma nggak ada waktu aja itu masalahnya. Bener. Waduh, sibuk banget itu Sibuk berarti. banget, Sibuk parah. banget. Sibuk Itu banget. Parah. manajemen waktu lagi. Iya, Iya. Balik lagi ke manajemen waktu yang Salah tadi. prioritas. Oke, yang lain Jackie. Jackie gimana nih? Kalau aku part time belum ada kepikiran sih jujur. Karena kan udah nargetin juga buat tahun ini mau coba di organisasi dulu. Mungkin di tahun depan kali ya setelah kelar periode. Kurang kayak gitu. Yes, bertahap. Kan tadi kakak masih tetap nyempetin nongkrong gitu-gitu kan. Iya. Nah kira-kira pergaulannya gimana sih kak? Pasti ada Pasti perbedaannya beda banget nggak dari sih, Kak? SMA Dari ke kuliah itu gak mungkin sama gak sih kak? Nah boleh sharingnya Beda tuh, Kak? banget. Beda banget ya. Kuliah tuh jauh lebih bebas. Bener. Oh iya Apalagi benar buat sih. yang perantau, kalau yang jauh dari orang tua, tolong jaga diri kalian. Nah Bener. Benar-benar. itu Yang di warnanya Jakarta teman-teman. juga gak kalah harus jaga diri. Iya. Iya. Dimanapun kita Kalian jaga tahu diri. ini kota Jakarta. Iya lagi. Jakarta keras. Tetap harus itu sih. Tapi beda-beda kalau SMA sama Semua kuliah. jenis teman tuh pasti ada ya. Tinggal Iya, kalian memilih iya. kalian mau temannya kayak gimana. Benar. Balik lagi ke lingkungan sih. Jadi kalian tuh harus selektif juga. Milih-milih ya sebenarnya ini harus milih-milih teman juga ya. Karena mana yang baik, mana yang buruk. Jadi itu bakal apa ya? Bakal ngejalanin juga nanti kehidupan kalian itu bakal larinya kemana gitu. Kalau Karena temen tuh bakal ngaruh banget sama hidup. betul. Selektif buat kita tuh maksudnya bukan milih-milih teman Milih-milih. dalam yang Iya, buruk iya, ya. Iya. benar. Cari teman yang baik yang bisa Iya. bikin kalian berkembang juga. Benar. Betul. Benar banget. Networking tuh yang baik-baik aja. Yang mau diajak Yang buat baik-baik berkembang aja. bersama Iya. gitu. Ya, Iya, berkembang. nongkrong Yang mau sama siapa? diajak Berkembang. nongkrong doang gitu ya kak? Iya. Iya. Lanjut. Gimana sih yang di Jakarta pergaulannya? Iya, di Pergaulan Jakarta gimana? Gitu-gitu aja Dari kan. tiap kampus gitu. Nongkrongnya di mana sih anak Jakarta? Culture ya? Boleh jawab. Culture ya? Culture banget. Blok M ya, Blok M. Banget. Tapi kan aku kan di Jakarta Timur kak. Oh, iya. Kalau yang di Jakarta Selatan BKT ya, gimana BKT? nih yang Di Jakarta BKT ya? Selatan? Enggak dong, enggak BKT jauh kalau BKT. Kalau di Jakarta Selatan gimana sih? Jakarta Selatan sama-sama aja sih. Cuman yang emang bener apa yang di-mention Mufli sebelumnya di awal-awal. Kalau di kuliah itu lebih bebas. Jadi kayak semua tipe orang ada semua kayak gitu. Jadi gimana kita Buat tipe Semua orang tipe orang ada. semua sifat adalah semua Berbagai- kepala berbagai ya berbagai macam kayak gitu ada semua. Jadi gimana kita lebih selektif aja temenannya sama yang kalau dari aku pribadi ya sama yang bisa diajak buat berkembang baik itu dalam segi akademis maupun non akademis kayak gitu. Berarti kalau temen kayak gitu sih kayak gimana mana teman yang bisa bawa kita ke arah yang baik. Yes. Lebih kayak itu. Ya benar bukan milih-milih teman dalam hal kayak aku nggak mau teman Iya. sama kamu nih karena kamu kayak gini-gini. Iya. Tapi lebih ke gimana teman itu bisa membawa kita ke arah yang positif gitu. Yang tadi berkembang Iya. gitu dalam
akademis atau non akademis. Sebijak-bijaknya aja lah Benar. intinya. Kalau nggak bisa gitu, nggak ada impactnya buat kita, tinggalin nggak sih? Ya manfaat ya berarti, bukan manfaatin ya. Bukan. Tolong bedakan. Bukan. Bedakan. Menjadi manfaat dan Ya, memanfaatkan benar-benar. itu Iya. beda. Itu beda Tapi kan banget. kadang kayak suka nggak enakan gitu kak buat Iya. langsung cut off. Nah itu Jangan. Nah, Kalau cut off sih, kalau cut off sebenarnya Kalau aku pribadi sih nggak. bukan cut off sih Iya, ya, lebih nggak ke cut off sih. bukan cut off, Menghindari. lebih kayak jaga jarak. jaga aja. jarak. Kayak kalau misalkan kalian udah ngerasa, aduh aku udah ngerasa nggak ada benefitnya nih main nggak cocok. apa ya nggak cocok lah ibarat Bener. bukan nggak ada benefitnya kayak mungkin semua teman tuh akan ada apa ya ada rasanya beda-beda gitu. Kalau misalkan ngerasa udah membawa kalian ke arah yang wah jadi nggak produktif, jadi malah cuman nongkrong doang, Iya. itu tuh mulai kayak kalau bisa nggak kesini? Aduh kayaknya nggak bisa deh, aku ada gini-gini Iya. gitu. Mungkin lebih Jangan- kayak menghindar, bukan langsung kayak kamu temenan sama gue gitu, nggak kayak gitu sih. Bilang aja tolak aja. Jangan gak enakan. Jangan takut Iya. nolak. Jangan takut gak enakan deh. Iya. Jangan gak masih susah enakan, banget sih. jangan Kadang gak kita enakan. masih suka nggak enakan gitu loh buat nolak. Kenapa sih kalau boleh tahu? Enggak tuh kadang kayak suka nggak enak gitu loh kak. Kayak ngerasa mungkin kayak mau misalnya Takut di posisi mereka. gitu. Takut mereka. Kadang suka kayak gitu. Iya. Ya balik lagi ke case-nya apa dulu Ya. gitu. Balik lagi ke kenapa yang bikin kalian kayak gitu gitu. Udah Kalau- gak klop gitu ya. Iya. Jadi kasih alasan juga gitu. Tadi kan kalau aku mungkin gak bikin kita nggak produktif, Mm-mm. itu kan bener dong berarti kita jadi misalnya nggak ngerjain tugas atau gimana kan Tuh. harus ya pelan-pelan gitu. Tapi tetap itu tuh jadi apa ya? Jadi pelajaran buat kita juga. Jadi temenan sama siapa aja kita jadi tahu sifat teman-teman yang Iya. Benar, impactnya benar. bagus, Oh. ngajak nongkrong doang. Gitu. Jadi intinya itu gak apa-apa rangkul keseluruhan Iya, teman-teman. iya, benar. Tapi untuk suatu saat kalian juga harus selektif. Pertemanan yang baik itu seperti Benar, apa. Kayak gitu. Betul. Jadi bukan berarti yang kayak milih-milih. Bukan. Enggak milih-milih teman. Bukan milih temen yang dalam hal buruk lah, jangan. Iya. Ya, benar-benar. Kalian temenan sama siapapun, mungkin mereka juga masih ada manfaatnya buat kita. Kecuali kalau emang yang benar-benar yang Malah ngajak membawa kita ke dalam keburukan baru. gitu, jangan. Itu jangan. Enggak, itu tinggalin. Iya tinggalin Bisa itu jangan kayak gitu. sampai bukan jangan ditemenin ya? Apa ya bahasanya? Lebih jaga jarak sih benar. Jaga jarak Kayak, sebenarnya. Jarakin aja. ya Ya paling mereka juga mengerti gitu loh. Iya. Kenapa kan kita Kita juga jaga sebagai manusia kayak ngerasa kalau nih orang udah mulai menjauh kan berarti ada sesuatu kan, ada Ya. sesuatunya. Berarti jadi lebih ke gimana kalian memposisikan diri kalian aja dulu lah gitu. Nanti gimana orang akan melihat kaliannya tuh kayak gimana gitu. tuh. Sama ini ngomongin soal teman. Kan Kenapa kita tuh? dari tadi ngomonginnya tentang teman kita terus kan. Nah, Iya. kalian juga sadar diri. Nah. Sadar diri Nah, kita. iya, Karena kita tuh kita Oh, jangan iya, iya, sampai benar, ngebawa benar. teman kita ke keburukan juga. Iya. Ibaratnya Cermin ya, kayak cermin. ya ngaca lah. Iya. Lu baik gak? Lu baik gak sih ke temen lu gitu? Misal kayak begitu. Iya. Apalagi ya paling. Paling lebih berkaca juga gak sih? Berkaca pada Dan diri. FYI beda ya teman di sekolah dan teman di kampus tuh lumayan agak berbeda. Maksudnya berbeda tuh dalam artian kita kan akan berkembang ya. Maksudnya pikiran, dalam hal pikiran itu bakalan berkembang. Jadi pasti beda banget di sekolah dan di kuliah dan mungkin teman-teman juga ngerasain itu. Kayak cara berpikir, terus cara bicara aja tuh beda banget. Jadi itu sih paling yang ngebedain kalau menurut aku itu yang ngebedain di sekolah sama di kampus gitu. Tapi di kalian tuh individualis gak sih orang-orangnya? Aku sih nggak begitu. Pastinya ada sih beberapa individualis. Kalau aku tuh teman-teman aku tuh paham situasi kondisi kapan dia individualis, kapan kita main bareng. Iya benar-benar. Jujur di aku Situasi. banyak yang individualis jadi Kalau banyak loh. aku karena dituntut untuk nggak individualis kali ya, karena kan aku pendidikan masyarakat dan kita dituntut untuk berkelompok apa-apa kayak harus bareng gitu-gitu. Kita bukan yang disuruh untuk ngeobservasi nih, bahkan ngeobservasi aja tuh nggak bisa sendiri karena Pasti nggak kita bisa tuh harus tim gitu. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa ya harus bareng gitu, nggak bisa kalau individualis. Karena susah sih kalau kerja kelompok tapi ada aja anggota yang individualis gitu. Bener. Kayak gitu, pasti ada Masih juga. ada sih. Biasa. Itu hal biasa lah nanti kalau gimana cara kalian. Ngebawanya. Teman kalian itulah ntar. Betul. Oke mungkin Mungkin terakhir kita ada mau main games kali ya. Waduh, apa nih?
Nah Apa jadi tuh? kita Iya. ada disorder. Nah aku Disorder. Oke. Oke, boleh, silakan. silakan. Bisa Kak. Ini kita kan boleh sambil dicerita-ceritain juga pengalaman-pengalamannya kali ya. Oke, langsung Dari mulai aja ya. Aku dulu mungkin. Oke, Ini teknisnya kalau boleh tahu Oh, gimana? Kayak gimana nih kira-kira? Nanti aku kasih tahu kakak milih yang mana. Nah nanti ganti-gantian aja jawab kakak. Boleh, Ada atau mungkin contohnya ada nggak? yang sependapat Oke. gitu. Oke. Coba Boleh, satu boleh, tuh ya mungkin. Milih belajar pagi buta atau begadang semalaman. Satu-satu jawabnya. Ganti-gantian itu loh kak maksudnya. Oke. Oke. Belajar pagi buta atau, begadang, semalaman. Kalau aku sih begadang semalaman ya. Aku begadang semalaman. Begadang semalaman. Begadang semalaman. Begadang semalaman. Gimana? Aku belajar pagi lagi. Aku nggak bisa nggak tidur. Menurut Bisa nggak tidur? Oh, iya. maksud aku tuh kayak aku lebih baik tidur dulu dibanding aku ngejar terus aku malah nggak fokus itu iya, tuh iya, iya. malah jadi kayak aduh apa yang Justru dapet lebih nih baik malah orang iya, memang jadi beda-beda sih. aku lebih pagi buta sih Pagi jadi buta. aku tidur dulu terus ya 1 jam 2 jam tuh berarti teman-teman jadi mending tidur dulu terus aku bangun lagi deh nanti pagi-pagi gitu Tapi jadi pernah ketiduran gak nih Kak? Nah ini pas kuliah Enggak, maksudnya kayak kakak udah rencanain pagi-pagi mau Pasti belajar lah. tapi malah Pasti kayak lah. ketiduran gitu. pasti jam banget berapa nih? pasti Pasti pernah ya? tapi kalau ketiduran kayak gitu ya kalau tanpa disadari otak kita tuh akan ngeriset sendiri kalau kita udah mau hari hanya Oh, itu iya. pasti akan bangun tiba-tiba mungkin kalian di sekolah mungkin kalau di sekolah juga kayak gitu sih dan Iya, aku juga iya. dulu pas SMA juga gitu sih kalau mau ujian pasti bangun aja tiba-tiba jam 3 pagi buat belajar gitu jadi aku lebih mending tidur dulu. Kalau yang begadang Kalau semalaman nih? Aku begadang juga. Begadang juga. Begadang juga. semua. Sendiri nih. Tim begadang. Begadang So, Sorry yang Begadang gak ya. kuat, Kalau gak kuat. kalau buat aku waktu begadang tuh waktu ngerjain laprak tuh. Itu paling gak tenang kalau misalnya nggak selesai itu nggak tenang. Jadi pokoknya selesai dulu mau pagi mau subuh selesai. Yang penting selesai, dia itu tidur sebentar. Oke boleh lanjut kak. Coba lanjut. Yang kedua nih, try out terus atau latihan soal sendiri? Latihan soal sendiri. Try out. Latihan soal Try sendiri. Try out. Latihan soal sendiri. latihan soal sih. Soal sendiri. Ya karena kan pastinya balik lagi ke fundamental ya. Jadi Wih. kalau kita nggak tahu fundamentalnya itu seperti apa, lebih baik latihan soal dulu baru try out kayak gitu. Yes, benar. Sama jawabannya. Sama Kakak nih kenapa try out? Aku kalau try out, karena kalau try out kan kita tiba-tiba dapet skor ya. Iya. Terus tahu, Iya, nah iya, Bisa hoki itu. gak gitu dong. Oh, Kan enggak ya? maksudnya ada juga kan belajar dulu sebelum Oh, iya. try out gitu. Nanti kan hasilnya itu yang aku pelajarin apa yang salah. Gitu. Oke. Oh, mungkin beda. Aku try out. Try Iya out. maksudnya apa? Kenapa? Iya sih. Sama Mau ngeliat skor aja sih Mau sebenarnya. ngeliat sih. Iya, Lebih bener ngeliat. sih. Jadi tahu Jadi tahu kemampuan kita. kemampuan diri. Iya, betul. Sama-sama. Lanjut. ya. Lanjut. Les bimbel offline atau online dari rumah? Offline. 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 Online tuh gak enak. Online tuh gak Iya enak. bener. Offline. Offline tuh Online lebih tuh seru. gangguan banyak. Tuh, Iya, distraksi benar, itu benar. banyak Yes. banget. Distraksinya banyak. Tidur. Betul. Ya offline sebenarnya juga sih. Tidur. Di rumah. Enakan offline. Lanjut Kak ya. Fokus UTBK atau nyoba SNBP dulu? Nah, Waduh. Coba SNBP dulu sih. SNBP dulu. Kalau yang kakak yang lain gimana nih? UTBK. Nyoba SNBP Nyoba dulu. sekalian belajar UTBK. Yes, sama betul. Bener. Lagi? Lanjut. Next target jurusan passion atau realistis aman? Target jurusan Target passion. Target jurusan itu impian soalnya. Impian. Dan soalnya. realistis itu pasti karena kita semua butuh yang real. Yes. Oke. Next. Overthinking tiap malam atau pura-pura santai? Pura-pura Pura-pura santai. Overthinking setiap malam sih. Pura-pura santai tapi overthinking tiap malam. Gimana tuh? Aduh. Ini konteksnya apa nih? Ya, konteksnya apa dulu? Konteksnya apa dulu? Konteks. Nilai. Kira nilai sih. Overthinking setiap malam. Jujur kan ini masa-masanya, oh mungkin aku doang. Kalian udah keluar ya nilai-nilainya? Udah. Aku kebetulan belum, jadi ini biasa aja kan. Tapi malamnya kan gak tahu. Iya. Bener. Di pura-pura santai terus overthinking malamnya gitu. Oke. Next ya kak. Nangis diam-diam atau curhat ke teman? Curhat ke teman. Curhat ke Curhat. teman. Curhat ke teman. Sakit nangis diam-diam. Iya, Curhat. sakitin. Kak Hanif apa? Curhat. Curhat. Teknik gak boleh cengeng. Kak Jaki. Curhat dong. Curhat dong, iya dong.
Lanjut. Motivasi dari orang tua atau mimpi sendiri? Dua-duanya. Aduh. Motivasi dari orang tua atau dari mimpi sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri. Mimpi sendiri. Mimpi sendiri. Susah sih itu jujur. Diri sendiri apa mimpi sendiri sih? Oh, motivasi diri sendiri. Iya. Diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri sih. Tapi ada tambahan dari orang Ada tua. tambahan. Orang tua kayak cuman support aja. Oke, lanjut. Next, capek karena materi atau karena tekanan mental? Capek karena materi atau tekanan mental. Yang lagi Tekanan dirasain mental. sekarang maksudnya. Kayak yang lebih lebih prefer yang mana gitu? Capek karena materi. Capek Sama, materi. sama. Materi sih daripada Iya mental. kalau mental lebih ke Iya. Materi masih bisa dikejar. iya itu iya kayaknya materi sih. Capek karena materi. Kalah sekali langsung bangkit atau healing dulu pelan-pelan? Kalau dulu langsung bangkit sama Healing dulu pelan-pelan. healing dulu pelan-pelan kita butuh healing. Kita butuh teman. healing. Semua orang butuh Gak bisa healing. semua Pilihan langsung di pertama apa pressure gitu. Kalah Langsung Kalah bangkit, sekali langsung bangkit. sih. Langsung bangkit. Langsung bangkit. Tapi pernah ini gak pernah? Tapi healing dulu nggak? Gitu. Ya pasti healing. Nah ya udah. Oh, berarti emang butuh healing. Tapi akan bangkit kan? Tetap bangkit. Iya bangkit. Ya gitu. Cuma ya Bangkit dulu prosesnya baru healing. Cuman butuh agak Iya. set dulu gitu. butuh landasan lagi ya. Ya. Next, belajar full seharian atau nyicil sedikit-sedikit tapi tiap hari? Nyicil. Nyicil. Karena itu Lebih efektif. Ya, efektif. Oh iya benar. Karena kalau langsung semuanya kan otak kita juga butuh. Burn out. Ada kapasitas juga ya. Benar ada kapasitasnya. Nanti burn out malah nggak masuk semuanya. Yes. Jadi nggak belajar. Yes. Oke lanjut. Nonton YouTube edukasi atau baca buku tebal? Baca buku tebel. Nonton. Baca. Nonton. Nggak bisa Baca lagi buku baca buku tebal. tebal langsung kayak aduh, IPS banget. Nonton. Nonton sih. Aku Sebenarnya tergantung dari orang juga ya. Iya, kalau iya, ada iya. yang Cara belajar gak sih? cara belajar aja, Iya. secara Bener-bener, visualisasi bener-bener. sih bagus. Kalau aku tipe orang yang gampang ke distract kalau buka YouTube. Iya. Oh, Jadi mau nonton yang lain ya. Nonton Timothy Ronald. Oh, Upin-ipin kira. Nipin lagi tuh. oke. Lanjut. Next, Lanjut. Prioritas belajar dulu atau tetap ikut organisasi? Prioritas Belajar dulu. Belajar dulu. Belajar nomor Akademik satu. dulu. Belajar. Oke, next Kak. lolos SNBP tanpa belajar, apa belajar UTBK atau full UTBK-an sampai akhir? Full UTBK sih. Full UTBK sampai akhir. Full UTBK Full sampai UTBK akhir. akhir. full TBK. Oke. Lanjut. Berarti SNBP jalur langit tuh bener juga Kak? Kan orang-orang kata suka bilang SNBP tuh kata jalur langit. Maaf Sebenarnya tapi banyak bukan faktornya. kita berlima. Bukan kita berlima yang SNBP jalur langit karena kita SNBP semua. Ada. Tapi ada tapi Ada. bukan kita gitu. Enggak maksudnya berarti menurut kakak lebih pasti untuk SNBT ya Oh, daripada Iya. SNBP. SNBT sebenarnya change buat dapet yang lebih tinggi itu lebih gede. Pak. Ya, Benar. SNBT. karena kan goib juga kan. Oh iya. Benar, Kita benar, nggak ada yang tahu benar. kalau Nggak ada yang SNBP. tahu. Goib. Benar, SNBP benar. Terakhir, kalender belajar super rapi atau belajar ikutin mood? Ikutin mood aku. Ikutin mood. Ikutin mood ya. Ikutin Mood mood. atau apa? Kalender Kalender. belajar Kalender super belajar rapi super rapi atau ikutin. Oh yang kayak harus oh ini Ikutin. belajar ini Iya. belajar ini gitu. Ikutin lagi. mood sih. Karena kalau mood kita nggak bagus Nggak bisa Terus belajar. dipaksa Iya. jadi- dipaksa belajar. Nggak bisa. Nggak bakal masuk. Nih kita mau belajar nggak mau belajar MTK nih tapi waktunya lagi belajar MTK mau emang lihat angka Ah. nggak sih? Ikutin mood. Ikutin mood sih. Oke, game disorderednya udah. Udah selesai. Makasih banget Ih. untuk jawabannya. Iya udah Kak, udah. Nggak berasa ya. Nggak berasa. Boleh kita jalan lagi kali ya. Sangat tidak terasa. Makasih banget buat kakak-kakak yang udah nyempetin buat dateng hari ini. Boleh mungkin kasih kata motivasi kali ya. Closing Siapa yang mau? statement. Ayo. Closing statement. Boleh, Kak. Siapa ya? Oke. Saya Fikri nih mau kasih Fikri. Oke Kak Fikri. Ini motivasi kan? Iya. Jadi Untuk adik kelas Jangan, kita. Oh, jangan aja. Jangan. Jadi intinya itu gak ada kata terlambat untuk belajar. Karena setiap waktu itu pasti ada. Jadi kalau bisa sempatin waktunya untuk belajar maupun apa kegiatan yang positif buat kalian. Jadi itu bisa memberikan impact yang baik buat kalian. Dan karena kan kalian masih kelas 11 sama 12. Jadi lebih pengenalan diri aja dan harus mengetahui kalian itu kedepannya mau seperti apa. Dan nanti di kuliah itu bakal lebih eksplorasi tentang pengembangan diri kalian itu seperti apa. Kalian itu tujuannya mau kemana dan target kalian itu apa sih yang mau kalian dapetin gitu. Jadi tetap gak ada kata terlambat untuk belajar. Harus terus belajar dan harus semangat. Jangan lupa untuk
bisa diskusi sama teman, pokoknya sama rekan-rekan maupun guru juga nggak apa-apa. Pokoknya jangan ragu untuk belajar lagi. Lagi tambahannya kira-kira. Ada. Paling siapin UTBK dari sekarang. Ya, bagi yang kelas 12. Yang kelas 12. Siapin dari sekarang. Realistis Percaya itu sama penting aku. teman-teman. Realistis Ya, itu realistis penting. Jangan lupa masuk teknik. Pokoknya harus tetap semangat dan ya fokus sama diri kalian. Karena yang menjalankan kalian sendiri dan pasti ada support dari teman, guru maupun keluarga juga. Ya apa yang harus kalian lakukan itu dijalanin aja gitu. Pokoknya semangat terus. Semangat ya. Mungkin obrolan kita sampai di sini aja Kak. Makasih banyak buat insight-insightnya. Informasi-informasinya yang pasti bakal berguna banget sih Tuh, buat amin. terutama yang udah kelas Kelas 12, yang udah 12. SMA. Cukup sekian episode PDK yang kita bahas sama kakak-kakak dari Top PTN. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you di podcast PDK selanjutnya. See you.